Yo halo semuanya, balik lagi bersama saya Rapel di channel Anime YT. Di video kali ini saya akan membahas anime Kanojo Karishimas. Sebelumnya saya pernah membahas anime ini, namun dikarenakan videonya buruk, saya akan membahasnya sampai episode terakhir. So buat kalian yang belum subscribe, pencet dulu tombolnya ya. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Watashi Orega Iru Konto Ryo desu ka? Di awal film kita diperkenalkan seorang mahasiswi pengocok handal tingkat dewa. Dia bernama Kinoshita Kazuya, berumur 21 tahun. Di suatu hari, ketika Kazuya sedang berkencan dengan pacarnya, yakni bernama Mami Nanami, dirinya pun dikejutkan oleh Mami yang secara mendadak menyatakan putus kepada Kazuya dengan alasan Mami sudah menyukai orang lain. Hal tersebut cukup membuat Kazuya kena mental. Malam harinya, terlihat Kazuya yang depresi selesainya diputus. Ketika Kazuya sedang membuka aplikasi pacar rentalan, Kazuya pun iseng-iseng menyewanya sebagai bentuk pelampiasan. Keesokan harinya Kazuya datang dengan sesuai jadwal. Awalnya Kazuya tidak percaya dengan gadis yang dia sewa. Namun alangkah terkejutnya Kazuya yang melihat gadis yang dia sewa sangat begitu cantik. Gadis tersebut bernama Chizuru Mizuhara. Selesainya berkencan, Kazuya sangat terkejut mengetahui fakta jika yang dilakukan oleh Chizuru tadi hanyalah akting belaka. Kesal dengan hal tersebut, Kazuya pun akan memberikan sebuah kata untuk tidak mempermainkan perasaan. Ketika sedang berkencan, dengan tololnya Kazuya teriak-teriakan di tempat umum. Kesal dengan sikap Kazuya, Chizuru pun membawa Kazuya keluar. Dan dari sini, kita diperlihatkan sosok asli Chizuru yang ternyata tsundere atau memiliki dua kepribadian yang berbeda. Terlihat Kazuya yang dicarekan habis-habisan oleh Chizuru. Lalu ponsel Kazuya pun berbunyi yang mendapatkan telepon dari rumah sakit yang memberi kabar bahwa nenek Kazuya jatuh pingsan. Khawatir dengan neneknya, Kazuya pun OTW ke rumah sakit. Di sisi lain, Chizuru memperingati Kazuya bahwa waktunya masih banyak. Jadi mau gak mau Chizuru ikut Kazuya. Sampainya di rumah sakit, keluarga Kazuya heran dengan gadis yang dibawa Kazuya. Kazuya yang tidak punya pilihan lain pun memperkenalkan Chizuru sebagai pacarnya. Bersamaan dengan itu, Chizuru pun akting sebagai pacarnya Kazuya. Namun, aturan sebenarnya itu seharusnya pegawai dan pelanggan dilarang mempererat hubungan pribadi terhadap pihak keluarga masing-masing. Lalu secara tiba-tiba nenek Kazuya pun mengabari teman-temannya mengenai pacar cucunya. Dan hal tersebut membuat Chizuru khawatir, mengingat neneknya yang dirawat di rumah sakit ini. Dan ternyata salah satu temannya nenek Kazuya adalah neneknya Chizuru. Tidak mau masalahnya menjadi besar, Kazuya hampir mengungkapkan kejujurannya perihal hubungannya. Namun hal tersebut berhasil dicegah oleh Chizuru, karena Chizuru tidak mau neneknya mengetahui pekerjaannya. Keesokan harinya saat berada di kampus, terungkaplah fakta yang ternyata Chizuru satu kampus dengan Kazuya. Selain itu juga nama asli Chizuru adalah Ichinose Chizuru. Dan nama Mizuhara sendiri nama tersebut nama yang dipakai di pacar sewaan. Lalu saat sedang jalan, Kazuya dibawa Chizuru ke ruangan kosong, di mana Chizuru ingin Kazuya untuk berpura tidak mengenalnya. Karena pada dasarnya Chizuru juga merahasiakan pekerjaannya kepada teman-temannya. Dan dari sini Chizuru juga sudah tidak akan mengkonfirmasi lagi Kazuya. Tetapi jika alasan dengan neneknya, Chizuru menerimanya karena Chizuru merasa harus tanggung jawab mengingat nenek Chizuru yang saling mengenal dengan nenek Kazuya. Lalu keesokan harinya lagi-lagi kita dikejutkan yang ternyata Chizuru ngekos bersebelahan dengan Kazuya. Lalu beberapa saat kemudian nenek Kazuya pun datang dengan berniat melihat hubungan cucunya. Kazuya yang saat itu sepakat untuk putus. Pada titik ini, Kazuya akan mengungkapkan hubungan dirinya dan Chizuru. Namun di saat Kazuya akan berkata kon, tiba-tiba Chizuru datang meskipun itu adalah melanggar aturan. Tetapi Chizuru melakukannya dengan sangat tulus demi mencapai harapan sang nenek. Lalu ketika nenek Kazuya akan pulang, nenek Kazuya berkata kepada mereka berdua untuk menjenguknya tiap hari Rabu.
Dengan begitu, Kazuya akan menyewa Chizuru tiap hari Rabu. Saat berada di rumah sakit, terlihat nenek Nagomi yang sangat mencintai Chizuru. Perlu digarisbawahi, yang dimaksud mencintai bukan berarti mencintai sesama jenis, melainkan rasa kagumnya terhadap Chizuru. Sepulangnya dari rumah sakit, Kazuya pun tidak sengaja bertemu dengan teman-temannya. Awalnya teman-temannya menganggap jika Chizuru cewek matre yang akan memanfaatkan duitnya Kazuya. Mendengar hal tersebut, Kazuya berbohong lagi jika Chizuru adalah pacarnya. Chizuru yang tidak punya pilihan lain pun berakting sebagai pacarnya Kazuya. Lalu teman-temannya mengajak Kazuya dan Chizuru ngedate bersama. Sesampainya di tempat tujuan, tidak disangka ternyata di sana ada si Mami Congor. Sebagai mantan yang sangat congor, Mami pun mencaci maki Kazuya. Chizuru yang mendengar caci makian tersebut langsung membantah perkataan Mami dan meyakinkan Kazuya. Namun MC kita yang terlalu smart malah membenarkan mulut manisnya Mami, dan hal tersebut membuat Chizuru kecewa. Sepulangnya ngedate, Kazuya bertemu dengan Mami. Melihat kesempatan ini, Kazuya ngajak balikan. Namun, Mami menolaknya. Dan dari sini Mami penasaran dengan hubungan antara Kazuya dan Chizuru, karena menganggap bagaimana bisa Kazuya yang seorang cilepeng bisa mendapatkan cewek secakep itu. Keesokan harinya, Kazuya dan teman-temannya liburan ke pantai. Dan tidak diduga ternyata Chizuru juga berliburan bersama dengan teman-temannya. Alhasil Chizuru ikut grup bareng mereka. Di sisi lain, Kazuya berniat untuk mengakhiri hubungannya dengan Chizuru dengan cara berbalikan dengan Mami. Di tepi pantai, Kazuya tidak sengaja bertemu dengan Mami. Mami meminta Kazuya untuk menghampirinya. Setibanya, Mami langsung mencium Kazuya. Lalu, Kazuya dan Mami balik lagi ke tongkrongan. Dari sini Kazuya mengatakan kepada semuanya bahwa dirinya berencana untuk mengakhiri hubungannya dengan Chizuru. Namun Kibe tidak terima dengan hal tersebut. Kibe langsung menghajar Kazuya. Mereka berdua pun berbaku hantam. Alasan Kibe menghajar Kazuya karena menganggap Kazuya laki-laki brengsek. Singkat cerita, Kibe pun bertemu dengan Chizuru. Dari sini Kibe menyarankan Chizuru untuk berbalikan dengan Kazuya, karena Kazuya laki-laki yang tidak seperti dibayangkan oleh Chizuru. Meskipun Kazuya orangnya tolol, tetapi dirinya memiliki hati yang baik dan setia. Bahkan saking Kibe mendukung hubungan Kazuya dengan Chizuru, sampai-sampai Kibe membelikan tiket kapal pesiar untuk Chizuru dan Kazuya, sebagai bentuk agar Chizuru mau berbaikan dengan Kazuya. Merasa tidak enak dengan hadiah yang diberikan oleh Kibe, Chizuru langsung menerimanya. Tidak disangka, ternyata Kazuya menguping pembicaraan mereka. Namun di sini Kibe belum tahu jika hubungan mereka berdua hanyalah sebatas pacar rentalan. Lalu saat berada di kapal pesiar, terlihat Chizuru panas tiris dan sakit kepala. Ternyata sejak awal Chizuru sudah tidak enak badan, dan Chizuru jatuh dari kapal. Melihat hal tersebut, Kazuya dengan modal nekat nyemplung ke laut untuk menyelamatkan Chizuru. Kemudian Kazuya berhasil menyelamatkan Chizuru. Lalu mereka berdua terdampar di suatu pulau. Terlihat Kazuya yang pingsan karena setengah mati menyelamatkan Chizuru, dan terpaksa Chizuru memberikan napas buatan kepada Kazuya. Pada akhirnya mereka ditemui oleh tim SAR. Singkat cerita, Kazuya pulang ke kosannya. Hari-hari berlalu. Kazuya dan keluarganya sedang OTW ke tempat penginapan. Dan sesampainya di tempat penginapan, pada akhirnya Kazuya dipaksa untuk sekamar dengan Chizuru. Beberapa hari berlalu, Kazuya dan Chizuru bertemu dengan temannya yang bernama Kuribayashi. Kuribayashi mengatakan kepada Kazuya untuk double date. Dan tibalah di hari yang ditujukan. Di sini, Kuribayashi mengajak pacar barunya, yang lebih tepatnya dia mantan saya, yakni bernama Sarashina Ruka. Dia adalah mahasiswi yang suka nge-cosplay pakai baju SMA, padahal kenyataannya dia anak SMA. Sejak dari awal, Ruka sudah tahu bahwa hubungan mereka berdua hanyalah sebatas pacar rentalan. Tidak mau pekerjaannya tersebar luas, Chizuru memberitahu info tersebut kepada Kazuya. Chizuru mencoba meyakinkan Ruka bahwa mereka pacaran asli, sampai-sampai Chizuru harus mencium Kazuya untuk membuktikan kemesraan mereka. Namun Ruka tetap tidak percaya.
Sepulangnya double date, Kazuya mengantar Kuribayashi pulang. Lalu saat di stasiun, Kazuya berencana untuk menghampiri Ruka dan membujuknya untuk tidak comel mengenai hubungan dirinya dan Chizuru. Kazuya juga bertanya bagaimana Ruka bisa tahu pekerjaannya Chizuru, akan tetapi Ruka tidak menjawab apa-apa. Dan pada akhirnya Ruka mengaku bahwa dirinya adalah pegawai pacar rentalan. Mengetahui hal tersebut, keesokan harinya Kazuya memberi info tersebut kepada Chizuru. Setelah diteliti benar saja, Ruka adalah pegawai pacar rentalan. Lalu saat berada di kampus, Kazuya pun dihampiri oleh Ruka yang ingin bertemu dengannya. Beberapa saat kemudian Kuribayashi pun datang. Melihat hal tersebut, Kazuya spontan membawa Ruka ke ruangan kosong. Namun pada akhirnya Kazuya kegep juga oleh Kuri. Melihat mereka berdua, Kuribayashi pun cemburu. Ditambah lagi Ruka yang membocorkan hubungannya. Dan hal tersebut membuat Kuribayashi kena mental. Sepulangnya di kampus, Kazuya lagi-lagi dihampiri oleh Ruka. Yang tanpa berlama-lama, Ruka memaksa Kazuya untuk menjadi pacarnya. Atau tidak, Ruka akan membocorkan pekerjaannya Chizuru. Alasan Ruka memaksa Kazuya untuk menjadi pacarnya adalah karena Kazuya satu-satunya orang yang melebihi 50%. Apa maksudnya, Bang? Ya, jadi diceritakan dulu, Ruka sejak masih kecil memiliki detak jantung yang lemah, berbeda dengan manusia pada umumnya yang memiliki jantung yang normal. Sejauh ini, Ruka sudah berkencan dengan banyaknya orang, namun hasilnya sampah. Dan pada akhirnya Ruka menemukan orang yang melebihi 50% atau lebih dari 70%. Dan orang itu adalah Kazuya. Oke, balik lagi ke topik. Sembari terus-menerus memaksa Kazuya, di sisi lain Kazuya merasa tidak enak dengan temannya. Karena itu akan menghancurkan hubungan persahabatan dan juga menyakiti hati Kuri. Dengan situasi yang sedang tidak ada celahnya, Chizuru pun jangar dengan situasi ini. Chizuru pun langsung membujuk Kazuya untuk berpacaran dengannya. Karena bahaya jika dibiarkan, maka Ruka akan membocorkan pekerjaannya Chizuru kepada seisi kampus. Dan pada akhirnya Kazuya pun luluh. Tidak cukup sampai di situ, mereka berdua juga sudah cukup lama pacaran, bahkan sampai-sampai berbulan-bulanan. Lalu, di suatu hari, ketika Kazuya sedang berkencan dengan Ruka, tak sengaja dirinya melihat Chizuru yang lagi jalan-jalan dengan cowok ganteng. Kazuya pun membuntuti mereka berdua. Hingga di suatu saat Kazuya melihat Chizuru yang akan berciuman dengan cowok tersebut. Akan tetapi, Kazuya salah paham. Cowok tersebut hanya ingin membetulkan antingnya Chizuru. Mengetahui Kazuya cemburu kepadanya, Chizuru menjelaskan semuanya kepada Kazuya bahwasanya cowok itu adalah teman sekolah artisnya. Dan terungkaplah fakta jika Chizuru adalah aktris. Lalu jika emang Chizuru artis, buat apa dirinya bekerja sebagai pacar rentalan? Jadi, alasan Chizuru bekerja sebagai pacar rentalan itu dikarenakan untuk memenuhi biaya sekolah aktrisnya. Sekaligus di sana Chizuru belajar akting. Keesokan harinya, ketika Kazuya sedang jalan dengan Chizuru, Kazuya pun dikejutkan oleh Ruka yang tanpa berlama-lama Ruka membawa Kazuya ke hotel. Saat berada di hotel, Kazuya mengira jika dirinya akan melakukan colok-colokan dengan Ruka. Akan tetapi tujuan Ruka bukan itu. Melainkan dirinya meminta penjelasan kepada Kazuya mengapa Kazuya masih saja dekat dengan Chizuru, padahal Kazuya punya dirinya. Namun seketika hawa nafsu Kazuya tidak bisa ditahan lagi. Kazuya berusaha untuk menahan hawa nafsunya tersebut, karena dirinya lebih memilih mengocok daripada menghamili budak batur. Di sisi lain, Ruka tak sengaja melihat chat HP-nya Kazuya. Lalu, keesokan harinya, seperti biasa, hari Rabu Kazuya akan menengok neneknya. Namun tak diduga Ruka juga datang. Awalnya nenek Kazuya tidak peduli dengan keberadaan Ruka, karena dirinya menganggap jika Ruka adalah temannya Chizuru. Padahal saat itu Ruka mengaku jika dirinya adalah pacarnya Kazuya. Ruka pun menyadari jika Chizuru menyimpan pengaruh yang sangat besar terhadap keluarganya Kazuya. Awalnya Ruka sempat kena mental, namun melihat kondisinya yang sekarang ini, Ruka semangat dan berharap jika dirinya ada di posisi Chizuru. Lalu beberapa hari kemudian, kini Kazuya kerja di tempat karaoke bersamaan dengan Ruka. Terlihat dari sini betapa setianya Ruka kepada Kazuya. Namun yang didapatkan hanyalah kacang. Ya, jadi selama ini Ruka selalu dikacangin oleh Kazuya. Singkat cerita, Kazuya mendapatkan gaji pertamanya. Dirinya bingung jika uangnya dipakai buat apa. Hingga dirinya kepikiran dengan Kuribayashi temannya.
yang sekarang ini kondisi mentalnya sedang drop out. Dirinya pun berencana menyewa Chizuru untuk menghibur Kuribayashi, dan Chizuru menerimanya. Saat berkencan dengan Chizuru, Kuribayashi sangat terhibur, dan akhirnya Kazuya dan Kuribayashi berbaikan lagi. Selain itu juga, Kazuya mengaku jika hubungan dirinya dan Chizuru hanyalah sebatas pacar rentalan, sama seperti Kuri. Malam harinya Chizuru meminta tolong kepada Kazuya untuk melatih juniornya agar menjadi sosok yang percaya diri, di mana Chizuru menjelaskan jika juniornya sosok yang pemalu. Hal ini dilakukan agar juniornya bisa menemukan jati diri yang sesungguhnya. Keesokan harinya, Kazuya berkencan dengan cewek tersebut, dan cewek itu bernama Sakurasawa Sumi. Alasan Sumi untuk menjadi pacar rentalan agar dirinya bisa menjadi lebih percaya diri lagi. Di tengah kencan, mereka bertemu dengan Mami. Mami yang melihat mereka berdua tambah penasaran dengan hubungan mereka berdua. Setelah itu, Mami pergi. Singkat cerita, akhirnya Kazuya berhasil membuat tingkat percaya diri Sumi menambah sedikit. Hal ini terbukti Sumi yang sedikit mengeluarkan suaranya. Lalu Shin pun berpindah kepada Mami. Saat itu Mami tak sengaja melihat foto Chizuru di aplikasi pacar rentalan. Ditambah lagi dengan adanya skrip yang menjelaskan jika Chizuru adalah pacar rentalan. Lalu Mami merencanakan untuk menyewa Chizuru memakai akun tumbalnya. Lalu saat kencan, Chizuru terkejut jika orang yang menyewanya adalah Mami. Di sana Mami menyogok Chizuru untuk berhenti berdrama dengan Kazuya. Di sisi lain, ternyata Kazuya menguping pembicaraan mereka berdua. Lalu, saat mau selesai kencan, Mami bertanya kepada Chizuru, mengapa Chizuru dekat sekali dengan Kazuya? Apa jangan-jangan Chizuru suka kepada Kazuya? Namun, Chizuru menjawabnya jika dirinya adalah pacar Kazuya. Lalu, Chizuru menanyakan perasaan Mami terhadap Kazuya. Namun, seketika aura Mami pun berubah, dan Mami tidak menjawab apa-apa. Sepulangnya kencan, Kazuya berterima kasih kepada Chizuru karena mau mendukungnya. Saat ditanya cewek yang benar-benar ingin dirinya pacari, Kazuya pun malah menjawabnya jika dirinya ingin berpacaran dengan Chizuru, meskipun itu hanyalah rentalan. Terlihat dari sini Chizuru baper dengan kata-kata Kazuya. Entah mereka berpacaran, namun ending diperlihatkan senyuman Chizuru. Dari sini, apakah mereka berdua jadian? Dan season 1 pun berakhir. Oke, mungkin segitu aja penjelasannya. Mohon dimaafkan jika tutur kata bahasa yang kurang. So, buat kalian yang terhibur dengan channel ini, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe-nya ya. Oke, saya Rapel, sang editor dan pengisi suara. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Sampai jumpa di next video.